Jauh di dalam hutan yang lebat dan hijau, hiduplah seekor monyet nakal bernama Tono. Dia terkenal karena sifatnya yang suka bermain dan energinya yang tak terbatas. Tono suka berayun dari pohon ke pohon. Dia suka menjelajahi setiap sudut dan celah di rumah hutannya. Tono hidup untuk bertualang. Dia selalu mencari sesuatu yang menarik. Hewan-hewan lain tahu bahwa kemanapun Tono pergi, masalah pasti akan mengikuti. Tapi jauh di lubuk hati, mereka tidak bisa menahan senyum melihat tingkahnya. Tono adalah seorang petualang sejati. Dia selalu ingin tahu. Dia selalu siap menghadapi tantangan apapun yang datang, terutama jika itu menjanjikan tawa yang riang. Dia membawa kegembiraan dan kekacauan ke hutan dalam ukuran yang sama. Pada suatu sore yang cerah, Tono merasa sangat nakal. Dia memutuskan untuk mengerjai Chico, babi hutan tua yang pemarah. Chico suka tidur siang di bawah pohon mangga favoritnya. Tono mengendap-endap ke arah Chico, memegang mangga matang di tangannya. Dengan kilatan nakal di matanya, dia melemparkan mangga itu ke perut Chico. Chico terbangun dengan kaget, mendengus dan melihat sekeliling untuk mencari pelakunya. Tono, sementara itu, bersembunyi di cabang-cabang di atas, berusaha keras untuk menahan tawanya. Chico menggerutu dirinya sendiri dan kembali tidur siang. Tono tidak dapat terdiri, tertelak basak, berayun pergi sebelum Chico dapat menangkapnya. Keesokan harinya, Tono berayun di antara pepohonan, mencari target berikutnya. Dia melihat Benny si burung beo, bertengger di dahan membersihkan bulunya. Benny dikenal karena suka bergosip dan berbagi cerita. Beberapa benar, beberapa tidak, begitu benar. "Hei Benny," teriak Tono, berayun turun untuk duduk di sampingnya. "Apa kabar terbaru?" Benny, yang selalu bersemangat untuk berbagi cerita, berkicau, sudah dengar tentang pohon pisang ajaib. Telinga Tono langsung berdiri. Dia suka pisang, mesti jangan tukang ajaib terdengar menarik. "Pohon pisang ajaib?" tanyanya. Ekornya bergoyang karena gembira. "Cerita lebih banyak." Benny menikmati momennya menjadi pusat perhatian, membusungkan dadanya, dan memulai ceritanya. Legenda mengatakan kicauannya, bahwa jauh di dalam bagian hutan yang belum dipetakan, ada hutan kecil tersembunyi. Dan di tengah hutan kecil itu tumbuh pohon pisang ajaib. Tapi ini bukan sembarang pisang loh. Konon pisang ini memberikan kekuatan dan kecerdasan yang luar biasa kepada siapapun yang memakannya. Rahang Tono ternganga. Bayangkan, menjadi monyet terkuat dan terpintar usahaan. Dia harus menemukan pohon ini. Bagian 5, perjalanan dimulai. Keesokan paginya, Tono memulai pencariannya untuk menemukan pohon pisang ajaib. Dia mengemas beberapa buah beri dan kacang untuk perjalanan dan menyampirkan rotan andalannya di bahunya. Dia bertekad untuk mengatasi setiap rintangan di jalannya. Tono berkelana semakin dalam ke hutan. Dia berayun melintasi jurang yang berbahaya, memanjat pohon-pohon tinggi untuk mengintai jalannya, dan bahkan berpapasan dengan sekelompok babi hutan, nyaris mengganggu sarapan mereka. Tapi Tono terus maju. Dua orang soleh lainnya untuk melihat ajaib. Bagian 6, mengakali buaya. Dia segera tiba di sungai yang deras. Airnya dipenuhi buaya. Ini bukan buaya biasa. Ini adalah buaya yang pemarah dan lapar. Dan mereka menjaga satu-satunya jalan menyeberangi sungai. Tono tahu dia tidak bisa berenang menyeberang. Buaya akan menjadikannya camilan. Dia butuh rencana. Dia melihat sekelompok monyet di sisi lain. Tampaknya juga terjebak oleh buaya. Tono, sebagai monyet yang suka menolong, memutuskan untuk membantu mereka dan dirinya sendiri. Dia mengumpulkan beberapa batu besar dan mulai melemparkan ke arah buaya sambil berteriak, "Hei, kesini! Ayo tangkap aku!" Bagian 7, ular yang tidur. Buaya-buaya itu marah karena monyet yang mengganggu ini melempari mereka dengan batu, berenang ke arah Tono. Begitu mereka cukup jauh dari tepi seberang, Tono berteriak kepada monyet-monyet lainnya, "Cepat, sekarang kesempatan kalian! Lari menyeberang!" Monyet-monyet itu memanfaatkan kesempatan mereka dan berlari menyeberangi tepi sungai menuju tempat yang aman. Tono bersyukur atas keberuntungannya, mengikuti mereka dengan cepat, meninggalkan buaya-buaya yang marah di belakang. Setelah menyeberangi sungai, muncul tantangan lain. Seekor ular raksasa, tertidur lelap, menghalangi jalan. Tono mengingat nasihat neneknya untuk tidak pernah membangunkan ular yang sedang tidur, dengan hati-hati berjingkat-jingkat melewati tubuh ular raksasa itu,
menghela nafas lega begitu dia sampai di sisi lain dengan selamat. Bagian 8. Penemuan. Setelah apa yang terasa seperti berhari-hari, Tono akhirnya mencapai hutan kecil tersembunyi yang Benny gambarkan. Itu adalah tempat yang indah, bermandikan sinar matahari yang menembus dedaunan. Dan di tengahnya, berdiri pohon pisang legendaris, seperti yang dikatakan Benny. Tapi ada sesuatu yang tidak beres. Di sekitar pohon itu ada semua hewan yang pernah dikerjai Tono, bahkan Chico si babi hutan. Dan mereka semua berusaha keras untuk tidak tertawa. Benny si burung beo bertengger di dahan rendah, dengan kilatan nakal di matanya. Bagian 9. Pengungkapan. Saat Tono mencapai pohon itu, dia melihat sesuatu yang aneh. Ini bukan pisang biasa, ini adalah kayu yang dicat. Tiba-tiba, dia sadar. Dia telah ditipu. Benny, dengan keahliannya bercerita, telah mengarang cerita dan hewan-hewan lain yang bosan dengan kejahilan Tono telah memutuskan untuk memberinya pelajaran. Tono mulai tertawa. Dia harus mengakuinya. Itu adalah lelucon yang bagus. Melihat humor dalam situasi itu, Tono menerima lelucon itu. Dia telah memulai petualangan besar, menghadapi banyak tantangan. Dan semuanya demi beberapa pisang kayu yang dicat. Sejak hari itu, Tono belajar untuk menerima segala sesuatu dengan hati-hati. Mengetahui bahwa terkadang, petualangan terbesar datang dengan lelucon terbaik.